Shalom, salam damai. Kita lanjutkan dengan Kisah Para Rasul bab 19 dengan judul perikop Demetrius menimbulkan huru-hara di Efesus, bagian yang pertama, karena ada sambungannya. Kemudian daripada semuanya itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga. Lalu ia menyuruh 2 orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus, mendahuluinya ke Makedonia. Tetapi ia tinggal beberapa lama lagi di Asia. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus, bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia, telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dengan jalan demikian, bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, dewi besar itu, berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab, akan kehilangan kebesarannya." Mendengar itu, meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berteriak-teriak katanya, "Besarlah Artemis, dewi orang Efesus!" Seluruh kota menjadi kacau dan mereka ramai-ramai membanjiri gedung kesenian, serta menyeret Gaius dan Aristarkus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tetapi murid-muridnya tidak mengizinkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Perikopnya bersambung ke bagian kedua. Kita bahas dulu bagian yang pertama ini. Demetrius menimbulkan huru-hara di Efesus. Apa yang terjadi? Paulus memberitakan bahwa Yesus Mesias telah datang, Tuhan telah datang. Apa gunanya lagi menyembah-nyembah patung? Akhirnya ada seorang yang usahanya itu membuat patung Artemis, yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak, ya. Berbagai macam jenis patung hiasan, kuil-kuilan dari perak, dan penghasilannya banyak. Itu usaha perusahaan. Tetapi karena Paulus mengatakan bahwa Tuhan tidak disembah dalam patung, Tuhan itu hidup, bukan patung. Akhirnya usahanya itu terdampak oleh Paulus, dan dia memanggil para pekerja dan beberapa mitra kerjanya dan menghasut atau memberitahu bahwa Paulus bukan saja di Efesus tetapi di seluruh Asia juga telah membujuk dan menyesatkan banyak orang. Jadi di sini kita lihat siapa sih yang menyesatkan itu? Yang menyesatkan si tukang patung ini atau Paulus? Paulus mengatakan kebenaran. Memang kebenaran itu bisa menimbulkan konsekuensi bagi yang tidak benar, termasuk kehilangan pekerjaan usahanya itu. Orang ini ingin mempertahankan usahanya, yaitu membuat patung-patung, karena patung-patung itu untuk disembah. Beda dengan patung-patung yang sekarang, ya. Patung-patung yang sekarang yang ada di gereja itu ya bukan untuk disembah, itu hanya sebagai alat untuk membantu menciptakan suasana yang kusyuk untuk berdoa. Termasuk salib, itu kan juga sebuah patung salib, ya. Benda, namanya benda itu semuanya itu adalah simbol, ya, benda yang tidak dikonsekrasi, bukan disembah. Itu hanya simbol untuk membantu. Ya, memang benda itu benda yang boleh dibilang suci karena itu menjadi alat untuk kegiatan ibadah. Tapi bukan itu yang disembah.
Itu hanya alat untuk membantu kita berdoa. Seperti buku juga kita hormati, Alkitab kita hormati, tetapi kita tidak menyembah Alkitab. Alkitab itu adalah alat bantu kita untuk berdoa. Demikian juga patung-patung yang sekarang ada di gereja itu bukan untuk disembah. Jadi jangan salah paham. Beda dengan Artemis ini. Artemis ini mereka membuat patung-patung ini, dan ini disembah. Lihat ini. Lihat nih. Membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Jadi Paulus mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Ya, betul. Jadi bukan Paulus yang sesat, tetapi tukang ini, Demetrius ini, si Pak Demetrius ini yang sesat, tetapi malah menyesatkan orang, malah menyesatkan Paulus. Demetrius ini membuat patung untuk dijadikan dewa, tapi dia malah membantah. Apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Jadi Demetrius ini membuat patung untuk dijadikan dewa, disembah, kan? Bedanya itu di situ. Jadi waktu itu membuat patung untuk disembah sebagai dewa. Oh, sekarang ini membuat patung nggak cuma patung orang, kan? Banyak monumen, kan? Monumen di mana itu kan banyak patung-patung, ya. Apakah itu disembah? Enggak. Itu hanya sebagai tugu peringatan. Tapi bukan untuk disembah, beda-beda. Sama dengan foto saudara kita, foto orang tua kita. Apakah itu untuk disembah? Enggak. Apakah kita menghormati foto? Bukan. Itu untuk mengingat kita, mengingat orang tua kita. Bukan kita menghormati foto, bukan. Beda, kita menghormati orang tua kita yang digambarkan lah, mengingat kita, kan. Kalau nggak ada fotonya kan kita nggak bisa mengingat wajah orang tua kita, wajah orang-orang yang kita sayangi yang sudah tidak ada. Itu hanya sebagai pengingat. Demikian juga patung-patung saat ini, ya, hanya sebagai pengingat. Kecuali zamannya Paulus memang ini disembah sebagai dewa ini. Disembah, dibuatan tangan manusia dibuat sebagai dewa. Tetapi si Demetrius nggak terima. Masa Paulus mengatakan bahwa patung yang dibuat tangan manusia bukanlah dewa. Memang bukan dewa, cuman Demetrius ini aja yang nggak paham ini Demetrius ini. Jadi membuat patung-patung kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak itu untuk disembah sebagai dewa beneran. Nah, itu yang salah. Akhirnya menimbulkan huru-hara, mau menangkap si Gaius dan Aristarchus ini, ya. Ini adalah teman-teman Paulus, teman-teman seperjalanan dan seperjuangan, ya. Paulus sebetulnya mau datang ke kerumunan massa ini, tetapi dicegah oleh murid-muridnya, ya, karena bahaya, nanti malah dianiaya. Apa yang terjadi kemudian? Pastikan saudara ikuti terus videonya, karena ini bersambung ke bagian yang kedua. Jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Kisah Para Rasul bab 19. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.